Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi terakhir pada modul 5 mengenai Java Modifier. Untuk teman-teman sebelumnya sudah mempelajari mengenai apa itu pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan membahas materi terakhir pada praktikum pemrograman berorientasi objek. Kita langsung saja masuk pada materi. Yang pertama itu ada access modifier. Access modifier untuk kelas sendiri ada public dan default. Untuk public itu kelas yang dapat diakses oleh kelas lain. Untuk modifier default itu kelas yang dapat diakses kelas lain dalam package yang sama, artinya dalam suatu folder atau package yang sama. Yang kedua yaitu access modifier untuk atribut, metode, dan konstruktor. Untuk access modifiernya yaitu ada public, private, default, dan protected. Untuk public yaitu kode dapat diakses semua kelas. Untuk private, kode hanya dapat diakses kelas yang mendeklarasikannya. Untuk default sendiri yaitu kode dapat diakses dalam package yang sama. Dan untuk protected yaitu kode dapat diakses dalam package yang sama dan subkelasnya. Yang kedua yaitu ada non-access modifier. Yang pertama untuk non-access modifier pada kelas yaitu ada final, abstract. Untuk final sendiri yaitu kelas tidak dapat diturunkan ke kelas lain. Kemudian abstract yaitu kelas tidak dapat digunakan untuk membuat objek. Untuk teman-teman sudah mempelajari mengenai apa itu keyword final dan keyword abstract pada modul 4 kemarin. Yang kedua modifier untuk atribut dan metode. Untuk modifier atribut dan metode di sini terdapat final, static, abstract, dan protected. Untuk final sendiri yaitu atribut dan metode tidak dapat di-override atau dimodifikasi. Kemudian pada static, atribut dan kelas milik kelas, bukan objek. Kemudian pada abstract hanya dapat digunakan oleh metode dalam abstract class. Kemudian yang terakhir ada protected, kode dapat diakses dalam package yang sama dan subkelasnya. Yang ketiga untuk pengertian package sendiri yaitu adalah sarana atau cara pengelompokan dan pengorganisasian kelas-kelas dan interface yang sekelompok menjadi suatu unit tunggal dalam library. Untuk deklarasi dari package sendiri yaitu ada keyword package-nya, kemudian nama package yang akan kita buat. Deklarasi tersebut akan memberikan kompilator ke library manakah suatu kelas dikompilasi dan dirujuk. Syarat nama package yang pertama yaitu diawali oleh huruf kecil. Kemudian yang kedua menggambarkan kelas-kelas yang akan dibungkusnya. Yang ketiga harus unik, berbeda dengan nama package standar. Yang keempat mempresentasikan path dari package tersebut. Yang kelima harus sama dengan nama direktorinya. Untuk cara menggunakan package sendiri ada dua cara, yaitu yang pertama kelas harus menggunakan atau berada dalam direktori atau package yang sama dengan kelas-kelas yang digunakan, maka tidak diperlukan sintak import atau keyword import. Yang kedua, kelas dapat menggunakan atau berada dalam direktori package yang berbeda dengan kelas yang digunakan, maka pada awal source code di kelas itu menggunakan atau mencantumkan import seperti contoh berikut. Dengan cara penulisannya yaitu import nama package yang akan kita import, kemudian nama kelasnya, atau bisa dengan cara import kemudian nama package-nya. Kemudian dengan ditandai dengan adanya tanda bintang di sini. Untuk pembahasan dari package sendiri mungkin seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai latihan pada modul Java Modifier di sini. Selanjutnya kita masuk pada latihan modul 5. Yang pertama di sini ada access modifier. Dari teman-teman kemarin sudah belajar mengenai access modifier final dan abstract kan di modul 4. Silakan teman-teman untuk belajar secara mandiri dengan cara melihat link tutorial YouTube berikut. Yang kedua kita akan mencoba latihan modul mengenai materi package. Untuk package sendiri yaitu merupakan sarana atau cara dalam mengelompokkan atau pengorganisasian kelas-kelas dan interface yang sekelompok menjadi suatu unit tunggal dalam library. Sebagai contoh kita langsung praktekkan saja pada Java NetBeans-nya. Sebagai contoh di sini saya sudah memiliki dua package yang bernama anggota dan data.
Pada package anggota di sini terdapat dua kelas bernama kelas orang dan mahasiswa. Untuk pada package data sendiri terdapat satu kelas bernama kelas main. Oke, di dalam kelas orang di sini merupakan superkelasnya, kemudian pada kelas mahasiswa di sini merupakan subkelas dari kelas orang. Pada kelas main di sini di dalam package data saya ingin mengimport semua kelas yang ada dalam package anggota. Oke, di sini saya menggunakan keyword import. Kemudian saya masukkan nama package-nya. Oke, dan terakhir itu kita jangan lupa cantumin tanda bintang di sini. Artinya itu di sini kita sudah dapat mengakses semua kelas yang ada dalam package anggota, yakni di kelas orang dan kelas mahasiswa. Oke, jika kita ingin mengimport satu kelas saja di dalam suatu package itu kita harus cukup mengetikkan sintak import atau keyword import, kemudian nama package-nya, kemudian nama kelas yang akan kita akses. Contohnya seperti kelas mahasiswa di sini. Di sini artinya itu kita hanya mengakses sebagian atau salah satu kelas yang ada di dalam package anggota. Namun jika kita ingin mengakses semua kelas yang ada dalam package anggota, kita cukup mengetikkan import kemudian nama package anggota dan jangan lupa diakhiri dengan tanda bintang di sini. Sebagai contoh di dalam kelas main di sini saya sudah membuat objek ORG pada kelas orang, yang dimana kelas orang di sini merupakan kelas yang ada di dalam package anggota. Dalam artian kita sudah bisa mengakses atau memanggil suatu kelas di dalam suatu package yang berbeda. Sama halnya pada kelas mahasiswa di sini saya juga sudah membuatkan objek MHS pada kelas mahasiswa yang ada di dalam package anggota. Dalam artian di dalam kelas main di sini sudah bisa mengakses kelas yang ada di dalam package anggota. Sebagai contoh kita hapus pada import anggota di sini. Maka pada kelas orang yang ada di dalam package anggota itu kita tidak dapat akses, karena di sini kita hanya mengakses atau mengambil nilai direktorinya pada kelas mahasiswa saja. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja penjelasan mengenai Java modifier. Selebihnya teman-teman silakan praktekkan latihan pada modul 5. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan pada grup WhatsApp kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drop